Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ternyata setelah ditelusuri demo yang menolak kedatangan Anies Baswedan di Bandung ya, ternyata ada yang mengakui dibayar 100.000. Wow. Ternyata inilah yang kemudian siapa yang menyuruh, dari mana uangnya begitu kan. Jadi sama ada penolakan di Aceh, di Riau dan sebagainya. Itu mungkin satu orang begitu kan. Atau satu terafiliasi begitu kan. Walaupun hanya segelintir orang yang menolak, yang penting kan dapat uang kan. Begitu pemikiran mereka begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas. Terlebih dahulu saya bacakan ya, seperti ini. Ini ya, komentar-komentar netizen ini sangat pedas sekali ya. Ini peserta demo tolak kedatangan Anies di Bandung akui dibayar 100.000. Wow, drone ini banyak sekali. Mantap Bang Anies, paling cerdas. Apa yang saya bacakan ini pro dan kontra ya. Mohon Bapak, Ibu, Akang, Mbak, dan sebutan lainnya yang mengajak mereka demo, mohon kiranya tidak membenturkan sesama anak bangsa. Mereka butuh uang, berilah pekerjaan yang mereka butuhkan. Kekayaan alam Indonesia melimpah bukan untuk bangsa asing dan asing. Ya, seperti itulah bangsa kita begitu. Ketika ada orang yang membela kebenaran, ya, terus kemudian memperjuangkan demokrasi kita untuk maju, malah ada yang menghalang-halangi begitu kan. Maka di sini stigma ini sering diberikan, atau bulian-bulian seperti ini sering diberikan kepada Anies Baswedan begitu kan. Masa sih nggak bisa lebih dari ini, 100.000, 2.000 kali 20 orang, masa cuma modal 2 juta aja, tambah dong yang lebih banyak. Ya karena memang ketidakcukupan dari uang modal ini begitu kan. Jadi mungkin ya dari mungkin dari junjungannya mungkin 5 juta ya karena kong kali kong akhirnya yang nyampe 2 juta ya kan, yang penting foto videonya ada begitu, yang penting masuk berita kan, kira-kira seperti itu logika mereka begitu kan. Heran kok masih ada juga yang bayar masa kayak gitu. Padahal kalau saya gitu hanya akan menaikkan elektabilitas Pak Anies Baswedan. Betul begitu. Padahal yang terima 100.000, mukanya ditutup, malunya wah luar biasa, rekam jejaknya sampai kapanpun ada begitu. Dibaca oleh anaknya, dibaca oleh tetangganya, ibunya dan sebagainya begitu. Hanya ditukar dengan uang 100.000. Di mana logikanya begitu kan? Ini akan cukup aneh sekali begitu kan. Mayan, ini kan ternyata ada berkah dari kehadiran Anies di Pandimo ini. Banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Ada pro dan ada yang kontra. Tetapi inilah catatan demokrasi ya, bagian dari aspirasi juga yang saya bacakan ini begitu. Ini sekali-kali orang lagi demo atau macam gini ditawari suruh pegang poster tulisan welcome Anies Baswedan, seraya ditawari ongkos lebih besar, kira-kira tetap demo atau terima tawaran? Ya bisa jadi seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya demokrasi itu memberikan kebebasan kepada siapapun begitu. Toh walaupun ada penolakan-penolakan seperti ini, malah memberikan satu dampak positif kepada Anies Baswedan begitu. Karena apa? Karena semua orang akan melihat bahwa orang-orang yang tidak suka hari ini kepada Anies Baswedan ya terlalu ditonjolkan. Lalu kemudian orang akan banyak bersimpatisan kepada Anies Baswedan begitu. Dan bahkan saya bacakan terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini cukup menarik sekali ya. Ini peserta demo tolak kedatangan Anies Baswedan di Bandung akui dibayar 100.000. Dikutip dari Demokrasi ya, beberapa orang yang berdemonstrasi menolak kedatangan Anies Baswedan di dekat kawasan Jalak Harupat, Bandung mengaku dibayar 100.000. Mereka juga dikasih makan dan minum. Saya mah ikut-ikutan saja dan dikasih 100.000, ada makan dan minum, kata peserta demo yang tidak mau disebutkan namanya kepada redaksi Suara Nasional. Pria yang berumur sekitar 23 tahun ini tidak mempunyai pekerjaan tetap ya. Karena dia tidak punya pekerjaan, akhirnya yang dilakukan mau tidak mau ikut demo begitu kan. Kebetulan ada yang ngajak, saya mah ikut. Selama ini saya tidak punya pekerjaan tetap. Peserta demo lainnya mengaku diajak untuk demonstrasi menolak kedatangan Anies Baswedan. Sebelum demo kami dikasih pengarahan, paparnya. Wow, sangat menarik juga begitu kan. Jadi dia dibayar 100.000 karena tidak punya pekerjaan. Jadi sasarannya orang-orang yang mendemo Anies Baswedan. Kalau kita simpulkan hari ini bahwa ya orang-orang yang tidak punya pekerjaan, orang-orang yang tidak
bekerja dan sebagainya yang jadi sasaran. Ya mau tidak mau karena tidak punya pekerjaan ya akhirnya mau begitu. Ya tidak salah juga ketika orang-orang yang mengajak karena memang tidak punya pekerjaan begitu kan. Dia ikut, pada hakikatnya dia tidak mau kan, yang penting dapat uang 100.000 begitu. Jadi artinya apa? Artinya hal-hal inilah yang kemudian kemunduran demokrasi kita. Jadi saya sudah tahu begitu bahwa intinya adalah orang-orang yang mendemo, segelintir orang ya, apalagi ilegal dan sebagainya, hanya butuh foto masuk media dan sebagainya, itu hanya orang-orang yang tidak bekerja, pengangguran, lalu kemudian cari pekerjaan sana sini susah ya, apalagi punya anak ya, setiap malam begadang minum kopi di warkop ya. Ya pada akhirnya mau tidak mau kalau ada ajakan seperti ini karena dibayar ya pasti mau dong. Siapa yang nggak mau kan, kira-kira seperti itu logikanya begitu. Dan bahkan sebelum masuk ke demo ini diberi arahan dulu oleh oleh oratornya begitu. Ya ini kesalahan besar menurut saya pribadi begitu kan. Uang 100.000 ditukar dengan malunya sampai ke ubun-ubun begitu. Ya saya juga tidak menyalahkan juga karena dia pengangguran ya, tidak punya pekerjaan, karena mencari pekerjaan hari ini sangat susah sekali ya di bangsa kita sendiri. Sedangkan orang asing di sana ya, TKA Cina sudah banyak yang bekerja di Indonesia begitu kan. Ia mengaku dikasih uang 100.000 untuk demonstrasi menolak kedatangan Anies Baswedan di Bandung. Uang lelah katanya, saya terima saja jelasnya. Wow, ini dikatakan uang lelah, uang ongkos, uang apa dan sebagainya begitu. Kan aneh juga begitu. Bahkan sejumlah warga dari Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung AMKAB melakukan demonstrasi di dekat area Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Bahkan aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kampanye yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Pantauan wartawan masa aksi membentengkan berbagai macam atribut. Mereka tak henti-hentinya menyuarakan penolakan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Anies Baswedan tersebut. Terlihat puluhan orang berkumpul dalam aksi tersebut. Aksi itu dilakukan di hadapan para pendukung Anies Baswedan yang melewati di kawasan itu. Bahkan koordinator aksi ABS mengatakan aksi tersebut dilakukan secara mendadak sehingga yang menghadiri aksi tersebut tidak sebanyak pendukung Anies yang mendatangi lokasi kegiatan. Wow, ini bukan aksi mendadak begitu kan? Kak, ya, di mana logikanya begitu? Dia dibayar 100.000, ya bilang aja budgetnya tidak cukup begitu kan ya? Karena budgetnya 20 orang misalnya, karena 100.000 begitu, dan dia mengatakan dia demo mendadak begitu. Demo mendadak gimana? Pengakuannya sudah jelas-jelas bahwa sebelum masuk itu di briefing dulu, diberi arahan dulu kan begitu. Ini kan kok mendadak, gimana logikanya begitu kan? Ini kan ya bilang aja budgetnya tidak cukup begitu kan, karena banyak yang sudah diambil para oratornya. Oratornya katakanlah 500 begitu kan. Bahkan ini banyak sekali yang mengkritik begitu. Ini adalah acara spontan dari kita mewakili aspirasi dari Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung, ujar Abi kepada awak media. Kalau menyuarakan aspirasi masyarakat ya tentunya tanpa dibayar pun dia berangkat begitu kan. Karena dia dibayar, akhirnya apa yang terjadi? Dia mau begitu. Ya itulah para mintal-mintal, para cebong ya, yang kemudian semua apapun itu dilakukan begitu. Pada hakikatnya ya sebenarnya inilah yang kemunduran demokrasi kita begitu. Tanpa apa-apa menyuarakan aspirasi masyarakat kok masih mengambil uang atau dibayar begitu kan. Pihaknya menginginkan situasi pemilu di Kabupaten Bandung berjalan aman dan kondusif, apalagi saat ini kedatangan Anies Baswedan berbau kampanye. Ya, orang-orang yang menyebarkan relawan-relawan Ganjar menyebarkan sembako kok tidak di demo ya, kayak ada apa begitu. Kita tahu acara event yang diadakan Anies Baswedan ini kan event jalan sehat, tapi kita lihat banyak hal yang sudah mengarah, terutama atribut partai yang sudah mengarah ke kampanye. Abi menginginkan ya Bawaslu memonitor kegiatan tersebut sehingga bisa memeriksa pelanggarannya. Kita sudah mempertanyakan pihak Bawaslu untuk bisa mengontrol dan monitoring ini semua. Apakah ini bisa dikategorikan penyalahgunaan atau curi setar? Kami juga akan koordinasi dengan pihak Bawaslu terkait permasalahan ini.
Bahkan Abi menjelaskan berbagai atribut kampanye tidak seharusnya dilakukan saat ini. Menurutnya hal tersebut merupakan sesuatu yang berlebihan. Bahkan dia menginginkan masyarakat mempunyai pemimpin yang fair. Hal tersebut bisa dilakukan sejenak dirinya memperkenalkan ke masyarakat awal. Abi menambahkan dalam aturannya kampanye seharusnya dilakukan pada November mendatang. Namun saat ini Partai Nasdem setar lebih awal. Dalam kesempatan tersebut aksi tak berlangsung lama Maksi akan berlangsung membubarkan diri. Kemudian tepat pukul 8 calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan tiba di lokasi. Iring-iringan datang dan disambut warga yang telah menunggu sejak pagi. Anies Baswedan presiden, Anies Baswedan presiden, Anies Baswedan presiden. Teriak warga saat Anies berjalan menuju panggung acara. Luar biasa sekali begitu kan. Walaupun ada penolakan terhadap Anies Baswedan, tetapi Anies Baswedan disambut luar biasa banyaknya begitu kan. Karena yang diwawancarai dia mengatakan yang demo karena antusias yang menyambut kedatangan Anies Baswedan sangat luar biasa katanya. Walaupun dibayar 100.000 untuk makan satu hari nggak cukup begitu di negara kita begitu kan. Kan tahu sendiri bahwa uang itu sangat luar biasa. Cari pekerjaannya susah hari ini, apalagi seperti ini, apalagi diajak demo begitu kan. Kira-kira seperti itu. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan oleh pendemo sebenarnya tidak salah karena dia dibayar oleh para para oligarki atau para lawan yang menolak kedatangan Anies Baswedan karena dia juga pengangguran. Tidak salah juga dia menerima ajakan begitu kan. Daripada nganggur lalu kemudian tidur, mending dapat uang 100.000 buat makan sehari lalu ngopi rokokan di situ, tapi malunya itu seumur hidup. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.